Hai guys, balik lagi ke channel saya, Captain Root, channel tentang pilot lifestyle. Sekarang saya mau jalan-jalan dengan Snowy, sekalian mau ngebacain komen-komen dari netizen tentang RV-nya yang banyak pertanyaan tentunya. Nah, pertanyaan tersebut harus saya jawab. Mungkin saya udah jawab juga di komen mereka. Saya udah reply, tapi biar lebih jelasnya akan saya jelaskan di mobilnya sendiri. Yuk kita ke sana. Ini namanya Snowy, dia Labrador putih, pintar. Tapi nanti di konten lain saya akan reveal atau review semua anjing-anjing saya. Yuk, itu mobilnya. Ke sana. Oke guys, apinya udah di belakang saya. Yuk kita duduk sini aja ya, biar si Snowy main sama kamu, main sama itu Snowy. Jalan sih. Aku udah kita mas. Yuk, sekarang kita baca ada komentar dari Lamboxian Nipar. Saran Om, kalau mobilnya dilengkapi dengan panel surya untuk sumber listrik, saya rasa lebih paten. Nah benar, memang dari pertama saya juga waktu ngerancang mobil ini pengennya sih pakai panel surya. Tapi dikarenakan panel surya nantinya mobilnya akan bertambah tinggi, jadi saya urungkan niat itu. Jadi karena saya pengennya mobilnya kelihatan dari luar standar gitu, nggak ada lebih tinggi atau lebih atasnya di roofnya ada panel-panel yang nantinya kalau misalnya saya masuk ke mall, ke garet ataupun masuk tol juga bisa nyeruduk atau gimana, akhirnya panelnya jadi rusak juga kan. Jadi saya agak urungkan niat itu. Tapi ya mungkin nanti sih saya akan cari panel surya yang bisa fleksibel, yang bisa ngikutin bodi mobil. Nah itu mungkin nantinya akan saya gunakan. Untuk sementara ini saya tidak menggunakan apa-apa, genset pun tidak, tapi saya menggunakan dua aki yang besar 85 ampere dua. Nah, satu sebelah kiri standar dan satu sebelah kanan di bawah tempat duduk kursi makan di dalam sini. Itu adalah jawabannya. Jadi semuanya saya tidak pakai solar panel dikarenakan itu hal mobilnya akan berubah bentuk nantinya. Hai, silakan. Oke, pertanyaan kedua ini dari Dimas Avan. Dia bilang keren Cap, kira-kira estimasi budget untuk semuanya berapa ya Cap? Oke, estimasi budgetnya untuk ngerancang dari semuanya itu semuanya buatan saya loh, dan itu nggak ada yang percaya. Dan budgetnya pun nggak macem-macem, nggak neko-neko, karena saya buat sendiri itu cuma habis 125 jutaan. Tapi mungkin dengan peralatan perintilan ya kira-kira 150 jutaan lah. Dari 125 ya 150 jutaan untuk perintilan kayak tenda, terus ada barbecue stove-nya lah, macam shisha dan lain-lain lah itu intinya. Nah itu habis gitu 150 jutaan, nggak banyak kan dibandingin yang lain. 250 juta belum jadi apa-apa, ini
150 juta udah jadi semua. Sip. Ada juga yang bilang dari Indi Umar, so far family camper van paling keren di Indonesia. Thank you. Selain fiturnya lengkap, saat belakangnya juga masih dapat posisi original berseat belt. Seat belakangnya juga masih dalam posisi original dan berseat belt. Saat perjalanan jauh, anak-anak bisa duduk nyaman dan aman di tempat duduk belakang. Iya benar. Di sini semuanya masih original, jadi ini pakai seat beltnya, ya. Masih ada, masih lengkap ya. Itu memang benar, saya pikirin banget safety-nya supaya nggak sembarangan, jadi ya nggak anak-anak cuma tidur aja atau apa, tapi dia bisa duduk proper dan ada seat beltnya. Ya itu pertanyaan bagus banget. Good. Oh ini pertanyaan paling banyak guys, mau tanya HiAce Matic-nya dapat di mana? Itu pertanyaan dari Eka Bambang, tapi banyak banget yang nanya itu nih, yang saya baca kemarin dari Eka Bambang. Saya dapat Matic ini karena dia build up. Nah itu banyak lebihnya dari build up itu. Pertama Matic, setirnya kayu, panel boot, dan juga doornya electric door. Nah kalau mau lihat nih, jadi dia lihat itu. Nah dianggapnya, jadi mobil saya ini dianggapnya mobil mewah memang. Jadi sekelas Alphard, pajaknya lebih mahal tapi worth it lah karena saya nggak pakai kir. Jadi mobil ini bisa dirubah dalamnya. Karena kalau pakai kir problemnya akan susah. Tiap 6 bulan sekali ya harus diganti ke original, dikembalikan seperti semula ya, seperti original ya. Nah, adapun yang saya buat mobil ini mengganti jadi RV, saya pun sudah mempersiapkan itu. Jadi kalaupun harus dibalikin ke bentuk original, mobil ini gampang sekali, tinggal buka, prop, ganti kursi originalnya, selesai. Karena semua yang saya ciptakan di dalam ini semuanya adalah knockdown, jadi semuanya pakai baut yang bisa dibuka. Good. Nah ada juga guys, kalau yang mobil Matic itu seperti yang kalian lihat, bedanya itu di tangkai spionnya ini. Dia ada tanduk dan ada spion bawah sama sampingnya, spion tambahan. Juga wood panel kalau mau lihat, wood panel. Nah tulisannya juga semuanya dari tulisan Jepang, dan dia ada heaternya guys. Heater itu penting banget karena di saat kita dalam perjalanan ke gunung yang dingin gitu ya, kayak di Bromo atau di Dieng, itu kita perlu heater karena nggak sanggup deh kalau misalnya nggak ada heaternya, dingin banget. Oke guys, ada pertanyaan juga dari Sony Sukria. Oh mau tanya dong, emangnya di Indonesia ada HiAce Matic, harganya berapa? Thanks sebelumnya. Nah jawabannya nggak ada. Di Indonesia semuanya HiAce manual. Yang Matic itu adalah yang build up. Jadi kalau mau dapat yang build up memang harus pesan di importir. Bisa dimasukin tapi harganya memang lebih mahal karena memang dia kategorinya jadi mobil mewah. Dari Ari Rizky Fauzi, keren mas, mobil camper van-nya gini harus pakai kir nggak? Nah itu dia, karena dia build up jadi nggak pakai kir. Terus ada lagi nih, keren cap, sumber listrik pakai genset atau dari yang lain? Nah saya nggak pakai genset, tadi kan saya jelasin. Yang saya pakai itu adalah mesin mobil. Jadi mesinnya ini pun ada kipas tambahan, pakai extra fan lagi yang bisa untuk nyedot panas dari dalam mesin ke bawah. Terus ada lagi, tapi kebanyakan nih Matic pada nanya Matic semua nih. Jadi, beli dimana tempat duduk langsung dengan meja ya, itu belinya sih di Ace Hardware. Jadi itu selalu saya bawa di belakang, taruhnya di belakang mobil.
ini maksudnya kan. Nah, selalu ada ini di mobil, jadi kapanpun kita mau duduk-duduk di luar dengan tenda sudah tersedia. Tapi di mobil saya ini pun semuanya udah ada, udah lengkap, sampai pakaian dingin, pakaian hangat, atau baju renang, pakaian renang untuk di pantai, semuanya udah ada tersedia. Jadi kalau kita mau jalan pun tinggal jalan. Yang paling harus diisi ya cuma bensin, beras, atau air. Nah, itu yang harus diisi. Sisanya udah tersedia di mobil. Sampai kalau kita mau meeting pun printer aja udah ada di mobil. Kertas udah ada, jadi mau meeting mau apa kita bisa di mobil ini. Oke, ada pertanyaan gini dari Ilham FS. Posisi tidur searah lebar mobil atau panjang mobil, Cap? Kalau searah lebar mobil apa bisa kaki lurus? Oke, lebar mobil ini 172 dan yang di bawah 172 bisa lurus kakinya. Jadi kalau yang lebih dia harus diagonal tidurnya, karena cukup lebar tempat tidurnya. Yuk kita lihat ya tempat tidurnya di belakang. Nah, ini tempat tidurnya. Tempat tidurnya itu lebarnya hampir 1 meter. Jadi kalau diagonal dia bisa untuk orang yang tinggi 180, tapi dia berarti harus tidur sendiri kan. Kalau kayak seperti saya tidur berdua sama istri bisa di bawah, di atas anak-anak. Kadang-kadang si kecil Kano juga tidur bertiga, masih bisa. Jadi muat untuk tidur bertiga dengan tinggi 170 atau 172. Terus ada lagi pertanyaan dari Zidan Akbar. Zidan Akbar menanyakan tentang tenda yang di belakang, jenisnya apa dan beli di mana, harganya berapa. Oke, tenda di belakang itu juga karangan saya sendiri sih. Jadi saya cuma mikir di belakang tuh hatchbacknya bisa dipergunakan untuk apa. Nah, akhirnya saya pikir kenapa nggak jadi ruangan aja ya, dengan ada tendanya gitu. Kan sudah atasnya udah jadi roofnya udah pakai hatchbacknya, jadi tinggal samping-sampingnya. Nah, saya pikir kita buat tenda di bawahnya, pakai terpal yang tahan air, bahannya terpal. Beli di mana? Enggak, saya buat. Dan kalau mau saya bisa buatin, tapi untuk high ace ya tentunya. Karena untuk high ace saya ada 2, 3 malah. Jadi kalau mau harganya 1,5 juta. Nggak mahal kan? Jadi punya ruangan baru di situ di belakang. Problemnya lagi, knalpot di belakang harus diarahkan ke samping. Jadi yuk kita lihat mobilnya. Knalpot yang harusnya di belakang sini, ini udah saya rubah jadi ke samping. Ini dia, arahnya udah ke samping. Jadi untuk kamar lagi di belakang sini aman. Udara asap nggak masuk ke belakang exhaust, jadi nyempit. Tuh. Pertanyaan sih rata-rata bersama. Camper van ini kakinya cukup nggak, melintang ruangannya, tapi masalah tempat tidur itu juga udah saya jawab tadi. Jadi masalah tempat tidur melintang, bukannya lurus ke depan. Nah, pertanyaan lagi masalah air. Ya, air dipikirin banget sama saya tuh. Waktu pertama kali saya bangun RV ini, saya mikir apa airnya taruh di atas sini gitu. Karena ini kan masih ada ruangan. Lurusin, saya dibuat kotak segitiga di atas sini untuk air. Tapi saat itu bapak saya bilang, wah kalau airnya dikit, setiap kita belok akan jadi limbung mobilnya, kelempar air, malah bahaya. Jadi memang air itu harus taruhnya di bawah, apalagi karena air kan juga cukup berat ya, jadi nggak bagus kalau air taruh di atas. Nah, akhirnya kita ngolong nyari tempat untuk buat kompartemen air. Akhirnya dapat kompartemen air saya ada di sebelah kanan tengah, di bawah ini. Kalau mau lihat, yuk kita lihat sini. Ini adalah kompartemen airnya. Ini lebarnya, panjangnya sekitar 80 cm,
dengan tinggi 20, lebar 25 sampai 30, dan bisa mengisi air sekitar 45 liter air. Jadi cukup untuk 3 hari kalau misalnya dipakainya untuk mandi biasa atau sekeluarga, sikat gigi dan cuci piring atau 3 hari. Terus banyak yang bilang keren Cap, camper van-nya ditunggu video travelingnya. Iya, video traveling nanti akan saya buat terus, saya update terus traveling kita kemana-mana sampai makan juga. Pokoknya saya nggak akan ngecewain deh. Saya buat terus tentang traveling ataupun jalan-jalan kita nantinya ke gunung atau ke pantai. Nah, ada juga yang bahas yang paling banyak juga tentang safety equipmentnya yang saya bawa di sini. Sini safety-nya karena saya pilot, jadi safety-nya lengkap lah. Kayak seat belt harus ada, fire extinguisher juga sini saya ada di sini. Terus apalagi airbag, mobilnya pun ada airbagnya. Banyak fitur-fiturnya yang saya nggak hilangin dari aslinya karena saya pertahankan yang seperti itu, karena itu adalah modal keselamatan kita kan. Jadi kayak dongkrak di sini, ruangan dongkrak masih ada kunci-kunci, semuanya lengkap. P3K juga ada. Ini P3K-nya lengkap, obat-obatan pun ada. Apalagi, jadi feature-feature yang ada di mobil ini memang udah saya pikirin dari sekecil-kecilnya sampai lantainya harus kayu. Saya nggak mau naikin tinggi lantainya karena takutnya malah jadi ruangannya jadi lebih sempit kan, karena ada alas tebal di bawahnya. Nah ini enggak. Terus kompartemen semuanya ini sudah saya pikirkan, belinya pun harus dengan ukuran, jadi nggak bisa asal beli aja, harus ada ukuran. Terusnya yang namanya piring, gelas, sendok, garpu, pisau itu ada semua di sini, golok itu tersedia semua di sini, di rumah ini, rumah berjalan ya. Hey guys, ini sampai tempat motong ya, gantungan semuanya ada. Jadi ini memang seperti rumah. Jadi ya kalau memang kita harus jalan-jalan, kita akan langsung jalan, nggak usah lagi mikir mau isi ini atau apa. Yang paling penting ya seperti saya bilang tadi, hanya air, bensin, beras. Jadi thank you semuanya atas supportnya, dan saran-sarannya, kritikannya juga saya terima. Ikuti terus perjalanan RV ini, dan kegiatan saya di luar RV juga banyak loh. Nah, mengurus rumah aja itu juga sebenarnya nanti saya kontenin. Banyak yang minta supaya saya kontenin tentang rumah saya, tentang kegiatan saya di rumah, tentang piaraan saya di rumah yang ada 11, udah 12 malah. Terus tentang mobil-mobil saya, masih banyak lagi. Jadi ikuti terus. Terima kasih atas supportnya. Sampai ketemu. Dah. Buat jaga rumah, penjaga yang baik, security yang terpercaya.